Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Faisal Amir Harahap, MKom. Saya adalah dosen di program studi Informatika pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Potensi Utama. Adapun video ini dibuat untuk pengenalan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT tahun 2025. Untuk mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pemrograman web, yang dimana mata kuliah ini total SKS-nya sebanyak 3, dan ini adalah mata kuliah wajib di semester 4. Adapun deskripsi untuk mata kuliah pemrograman web ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam pembuatan situs web yang dinamis dan dapat berinteraksi dengan user atau pengguna, yang meliputi teknologi web, pembuatan situs web, HTML, CSS, PHP, MySQL, dan Makromedia Dreamweaver. Untuk capaian pada mata kuliah pemrograman web ini terdiri dari mahasiswa mampu menjelaskan teknologi web, alur pembuatan web. Mahasiswa mampu menjelaskan skrip HTML, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan CSS, mahasiswa mampu menggunakan Makromedia Dreamweaver, mahasiswa mampu menjelaskan PHP, sintaks PHP, membuat form dari PHP. Mahasiswa mampu menjelaskan PHPMyAdmin sebagai GUI untuk membuat database. Mahasiswa mampu membuat koneksi database dan mampu membuat aplikasi dengan PHP dan MySQL. Mahasiswa mampu menjelaskan membuat aplikasi menggunakan Session. Untuk materi pembelajaran dengan indikator pada mata kuliah pemrograman web, yang pertama, mampu menguasai teknologi web. Saat ini definisi tentang teknologi web, client server, dan server web dinamis. Kemudian yang kedua, mampu memahami alur dari pembuatan web sendiri. Yang ketiga, memahami scripting HTML, pengenalan dalam HTML, mampu membuat list tabel dan gambar serta hyperlink. Selanjutnya, mampu memahami penggunaan CSS dan dapat mengimplementasikannya. Kemudian mampu memahami dan Dreamweaver sebagai tools desain web sendiri. Selanjutnya mampu membuat form dan penggunaan PHP. Kemudian mampu memahami sintaks PHP. Selanjutnya mampu memahami PHPMyAdmin sebagai GUI untuk membuat database. Kemudian mampu membuat koneksi database dan mampu membuat aplikasi dengan PHP dan MySQL. Yang terakhir, mampu memahami Session dan mampu membuat aplikasi yang menggunakan Session. Untuk metode pembelajaran, yang pertama itu ada ceramah, yang dimana ceramah ini saya akan melakukan pemaparan kasus, pemaparan dari materi setiap pertemuan. Yang kedua ada diskusi, yang dimana akan memberikan mahasiswa pertanyaan, saling tanya jawab terhadap mahasiswa. Yang selanjutnya ada tanya jawab terkait apa yang didiskusikan. Kemudian ada kuis, tugas mingguan, dan latihan soal. Untuk penilaian pembelajaran untuk mata kuliah pemrograman web, yaitu ada absensi atau kehadiran, itu sebesar 10%, untuk tugas itu sebesar 20%, untuk kuis 10%, UTS atau ujian tengah semester itu 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester
itu 35%. Berikut merupakan proses belajar mengajar atau PBM pada mata kuliah pemrograman web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan ke-9 kita hari ini. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim membacakan Al-Fatihah dan untuk yang non-muslim agar menyesuaikan. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, lanjut. Ini kita absen terlebih dahulu. Abkori, Adinda, Aji, Alif, Ananda, Bagus, Budi, Dea, Dinda, Ihsan, Irfan, Juan, Kairun, M. Abiyu, M. Reza, Muhammad Nazril, Muhammad Fahreza, Muhammad Reyan, Muhammad Rifki, Putri Nestika, Raditya, Rafles, Rafli, Raya, Revalita, Rian Ade, Riki, Sarani, Tarisa, Wira, Yulia. Oke, baik ya. Kita lanjut ya materi kita untuk pertemuan kita hari ini ya, membahas tentang variabel dan tipe data dalam PHP. Ya, variabel dan tipe data dalam PHP. Nah, sebelum itu ya, di sini saya akan memflashback ya, yang dimana materi yang sudah kita pelajarin ya. Kira-kira coba di kelas ini ada yang bisa menjelaskan tidak ya terkait materi kita sebelumnya? Ya, silakan Abkori. Perkenalkan, nama saya Abkori. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang professional homepage atau yang dikenal sebagai PHP. PHP sendiri itu adalah bahasa server side yang didesain khusus untuk aplikasi web. Biasanya PHP itu dieksekusi di dalam server dan hasilnya itu dikirimkan ke browser, adalah hasil jadi dalam bentuk HTML atau kode PHP-nya tidak terlihat. Sekian, terima kasih. Oke, benar ya yang dikatakan teman kita tadi ya, Abkori ya. Nah, bahwasanya memang PHP itu secara garis besarnya ya dia bekerja di server. Nah, beda halnya seperti yang pertemuan kita sebelum UTS ya, kita membahas tentang HTML. Nah, jadi dimana kalau HTML itu kan kita penyimpanannya bebas ya, mau itu di local disk D ya, di C, kemudian di dokumen ya, download. Nah, kalau PHP sendiri ini dia sudah terserver. Berarti sudah terserver apa? Khusus. Nah, berarti dia kan khusus. Nah, yang dimana nanti di tahap berikutnya ya kita menggunakan yang namanya untuk database itu XAMPP. Nah, jadi untuk pertemuan ini ya kita fokuskan dulu ya variabel dan tipe data dalam PHP. Nah, jadi setiap bahasa pemrograman itu pasti ada yang namanya variabel dan tipe data di dalamnya. Nah, di sini bisa dijelaskan ya bahwasanya fungsi penulisan variabel di PHP. Nah, jadi semua variabel di dalam PHP itu diawali dengan tanda dolar. Ya, jadi bisa kita katakan bahwasanya setiap variabel ya itu diawali dengan tanda dolar di awalnya. Nah, misalkan kita mau membuat variabel apa namanya? Contohnya variabel makanan. Maka kita buat di sini dolar makanan. Nah, dolar makanan. Pak, apakah jumlah variabel ini ada ketentuannya?
Nah, tidak ada ketentuan ya panjangnya karakter dari sebuah variabel. Nah, intinya tergantung kemauan kita. Nah, variabel ini nantinya fungsinya apa? Nanti dipanggil. Ya, di short coding dia akan dipanggil sesuai dengan nama variabelnya. Nah, jadi biasanya orang yang menggunakan variabel itu tidak apa ya? Menggunakannya tidak terlalu panjang. Nah, misalkan kita buat variabel makan, kemudian di sini contohnya variabel mobil. Nah, jadi dia tidak terlalu panjang. Nah, kemudian ada juga aturan penulisan variabel di dalam PHP ini. Jadi memang sudah diatur. Nah, yang pertama, karakter yang dapat digunakan adalah huruf, angka, atau garis bawah. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang diawali dengan huruf, angka, dan garis bawah. Karakter pertama setelah tanda dolar harus berupa huruf atau garis bawah. Jadi, kalau kita mau buat variabel, ya, kalau ini sudah kewajiban harus ditandain simbol dolar. Kemudian, setelah tanda dolar, ya, ingat harus diawali dengan huruf ataupun garis bawah. Contohnya misalkan seperti ini, makan. Nah, yang tidak boleh misalkan kita buat ini contohnya 2 makan. Berarti ini salah penulisan variabelnya. Ya, kalaupun kita mau memang sebelum huruf setelah dolar, maka kita harus garis bawah. Contohnya bagaimana? Contohnya dolar garis bawah baru makan. Nah, dan prinsip variabel di dalam PHP ini itu sifatnya case sensitive. Artinya apa? Berpengaruh besar kecilnya. Jadi kalau kita mau buat variabel, ya, di awalnya M-nya itu huruf besar, kemudian ada lagi M-nya huruf kecil, maka itu tersebut ada dua variabel di dalamnya. Nah, jadi memang sifatnya case sensitive, ya, dalam penulisan variabel. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya tipe data string. Nah, apa fungsinya di dalam PHP ini? Nah, yang pertama untuk menyimpan data berjenis tulisan atau teks. Nah, tipe data, ya, kalau yang tadi itu kita bahas variabel, sekarang kita membahas tentang tipe data. Nah, nilai data bernilai string ditulis dengan menggunakan apitan berupa petik tunggal ataupun petik ganda. Nah, jadi misalkan di sini kita masuk ke tipe data. Nilai string itu adalah huruf. Ya, jadi ada huruf, ada angka. Nah, jadi nanti misalkan di sini kita buat ya variabel, contohnya di sini mobil. Nah, di sini kita lihat ini kan variabel mobil. Nah, nilainya apa? Kalau kita menggunakan string, ya, string berarti huruf untuk nilainya. Contohnya misalkan di sini mobilnya apa? Avanza. Nah, ini nilai string. Ya, dan ini harus diapit, ya, diapit maksudnya di antara di awal sama di akhir kalimat ini itu ada tanda petik 1 ataupun 2. Ya, tanda petik. Nah, kalau misalkan di sini ternyata nilainya itu adalah angka. Contohnya misalkan di sini variabel, kemudian di sini kita buat angka. Nah, di sini kita letakkan angka juga. Contohnya misalkan 5. Nah, ini tidak perlu menggunakan apitan karena ini nilainya tipe datanya tidak string. Ya. Jadi kita lihat tipe data yang menggunakan string itu harus ada apitannya.
Nah, jadi string itu yang nilainya karakter, ya, huruf. Nah, tapi kalau dia angka, itu kita tidak perlu lagi menggunakan apitan di dalamnya. Oke, baik ya. Jadi untuk materi kita variabel dan tipe data di dalam PHP. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Silakan ya, jika ada yang mau ditanyakan ya. Pak, izin Pak. Ya, silakan Budi. Saya ingin bertanya, di dalam PHP kan terdapat variabel $. Ya. Jika saya hapus variabel $, dan saya ganti simbol persen, apakah yang terjadi Pak? Oke. Mohon dijawab, Pak. Oke, baik ya. Jadi pertanyaan teman kita tadi ya, Budi, bahwasanya apabila simbol dolar tadi ya, kita ubah. Nah, menjadi mungkin simbol persen atau simbol yang lain. Nah, bisa saja. Tetapi itu maknanya sudah berbeda. Dia bukan makna variabel. Nah, jadi makna-makna itu kan banyak. Salah satunya misalkan makna komentar, ya, garis miring, kemudian dimasukkan kalimatnya. Nah, itu makna komentar. Nah, tetapi kalau memang simbol dolar tadi itu sudah dimaknai dengan artinya adalah variabel. Nah, jadi bisa saja Budi, tapi maknanya yang berubah. Nah, jadi seperti itu. Makasih Pak. Ya. Kemudian yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan atau kita diskusikan untuk materi kita? Pak, Ya. apakah variabelnya bisa kita buat panjang seperti narasi? Contohnya seperti 100 kalimat gitu Pak. Oke, baik. Tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, bisa saja, ya. Jadi bisa Ihsan untuk variabel itu panjang. Tetapi kita kan sesuai dengan fungsi ya, untuk apa gitu. Nah, jadi orang yang menggunakan variabel itu biasanya itu tidak terlalu panjang. Dia hanya satu kalimat. Contohnya variabel rumah, variabel dana, variabel kendaraan gitu. Jadi kalau memang kita buat variabelnya itu terlalu panjang, nah nanti kita panggil di skripnya nanti, ya harus kita panjangkan lagi. Kalau total skripnya itu hanya 10-20 mungkin bisa ya, kita scroll ke atas ya, kita lihat nama variabelnya apa yang kita buat gitu. Tapi kalau udah ribuan, ya ratusan, itu kan susah kita selidikinnya gitu. Nah, belum lagi nanti kalau penulisan coding itu kan ada yang typo ya, titik koma segala macam. Nah, dan juga ini dia sifatnya apa? Case sensitif, besar kecil ya, penamaan, apalagi penamaan ya, kalau dia sudah berbeda, maka berbeda gitu. Nah, jadi nanti yang disangsikan kalau Ihsan buat dia total variabelnya itu terlalu panjang kalimatnya, itu nanti kemungkinan besarnya itu salah gitu. Jadi bisa saja gitu. Jadi baiknya dia sedikit saja. Oke, Ihsan? Oke Pak. Oke, Budi ya? Siap Pak.
Oke, baik. Jadi kita masuk ke sesi praktek ya. Nah, jadi di depan ini, ya ini ada script kode untuk variabel dan tipe data. Nah, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, ya di sini kita buka pembuka, kemudian di sini untuk judul, ya. Nanti yang di atas di browser akan muncul variabel dan tipe data sesuai apa yang kita buat. Nah, kemudian di sini kita masuk body ya. Nah, di sini pembuka untuk PHP-nya. Nah, untuk pembuka PHP-nya. Nah, sebenarnya tanpa ini dari HTML sampai body ini kita langsung di awal ini bisa gitu. Nah, tetapi di sini kita di dalam HTML ini juga kita bisa memasukkan script PHP. Nah, di sini kita lihat, di sini ada berapa variabel? Ada satu variabel, yaitu adalah variabel nama. Yang dimana nilai dari variabel nama ini tipe datanya adalah string, ya, tipe datanya string. Nah, nilainya apa isi dari tipe datanya, yaitu Faisal. Nah, makanya di sini diapit oleh tanda petik 2. Nah, kemudian hasil dari browser ya, setelah kita jalankan, kita runkan, di sini ada perintah print. Ya, dicetak di browser tuh apa namanya? Halo, nama saya, kemudian pemanggilan variabel ini yaitu nama. Jadi nanti hasilnya halo, nama saya adalah Faisal. Oke, silahkan coba dipraktekkan terlebih dahulu ya sebelum kita nanti masuk ke script selanjutnya. Oke, baik ya. Tadi praktek kita sudah. Nah, silakan ya. Ini ada tugas. Oke, nanti tugas di rumah, buatlah script program, ya, menggunakan PHP ya pastinya, dengan variabel dan tipe data, menggunakan operator. Nah, operator ini terdiri dari penjumlahan, jadi nanti di scriptnya itu ada operator penjumlahan, kemudian ada pengurangan, ada pengkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, jadi nanti seluruh operator ini akan dimasukkan ya, dimasukkan ke dalam script ini. Oke, dengan menggunakan variabel dan tipe data. Oke, untuk waktu pengumpulan ya, kita kumpul tugasnya itu satu pertemuan sebelum pertemuan kita selanjutnya. Oke, kerjakan di rumah ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait tugas kita hari ini? Cukup ya? Sudah paham semua ya?
Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan bisa dikembangkan ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.